Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat semuanya dimanapun sahabat berada saat ini di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Kita tahu Jawa Bali saat ini masih PPKM level 4. Yang tertinggi itu berapa ya? Saya nggak tahu ya. Saya ini diajari begini-begini. Saya agak sedikit gaptek atau kadang-kadang misinformation. Level 4 itu tertinggi atau terendah? Saya kurang tahu, tetapi yang jelas level 4 itu mall belum dibuka kalau nggak salah, dan masih sama seperti yang selama 2 minggu atau 3 minggu terakhir kita mendapatkan di Jawa Bali. Jadi sahabat semua, kita tahu PPKM level 4 ini akan sampai tanggal 2 Agustus, dan hari ini informasinya yang terpapar sampai 45.000, naik lagi kemarin 28 ribuan, sekarang balik lagi ke 45 ribuan yang terpapar, dan ini sungguh sangat berat. Kalau hal ini terjadi, ini feeling saya aja ya, feeling saya sekali lagi, ini bukan sesuatu analisa atau dari data. Feeling saya kalau sampai tanggal 2 Agustus tidak juga turun, masih 30.000 sampai 40.000 yang terpapar, maka tujuannya sahabat semua ya, kita belum berbicara yang lain dulu, kita biar memahami kondisi saat ini. Jadi niat pemerintah mengadakan PPKM yang saya sampai sekarang lupa artinya apa gitu, mohon maaf, ngapunten pisan, ngapunten. Jadi yang jelas adalah kita waktu awal-awal Juli itu kita terpapar 30.000, 40.000, 50.000. Kemudian pemerintah berharap kalau itu turun sampai di bawah 10.000 yang terpapar per hari, maka itu adalah masa PPKM dilepas dan kita kembali berkehidupan sosial seperti biasa, normal gitu ya. Dan ternyata setelah kemarin PPKM itu gagal membawa ke angka 10.000, kemudian diperpanjang lagi, dan sekarang diperpanjang lagi setelah sampai tanggal 25, 26 diperpanjang lagi, sekarang diperpanjang lagi sampai 2 Agustus. Nah, yang diharapkan adalah dengan PPKM itu adalah pergerakan manusia, human movement adalah di bawah 50%, tapi kalau bisa 70%. Tapi apa daya, faktanya hanya 15%, alias yang 80-an persen masih bergerak seperti biasa. Karena itu tidak ada perubahan yang signifikan, walaupun cukup ketat di sana sini membatasi, tetapi agaknya perut lapar dan kebingungan akan rekening di bank dan kantong menipis itu membuat logika beberapa sahabat kita yang 80% ini nggak bisa diam gitu ya. Sangat bisa dimengerti, dan pemerintah berat sekali kalau masih 15% yang berada di rumah, kemudian dicoba perpanjang lagi, dan faktanya hanya 20%-an yang berada di rumah, alias yang 80%-an masih keluyuran keluar, walaupun makanan, bisnis sudah tidak banyak dibuka lagi. Dan masukan dari beberapa teman yang dulu pada saat di rumah dia pakai Gojek, pakai GoFood, pakai pesan-pesanan online, food online, ternyata rekening bulanannya meledak. Tidak bisa juga dia belanja tiap hari pakai food online, dan ini membuat mereka mengurangi belanja online. Dan yang terjadi adalah banyak pengusaha yang pivot dari manual pindah ke digital, juga tidak dapat penjualan yang baik. Akhirnya banyak orang sekarang masak makanan di rumah. Jadi pebisnis yang tadinya pivot sebentar ternyata tidak survive juga. Itu adalah fakta-fakta yang terjadi. Jadi saya rangkum bahwa yang diharapkan adalah 50% orang berada di rumah, faktanya hanya 15%. Sampai 2 kali perpanjangan PPKM, tidak turun juga sampai di bawah 10.000, masih 40.000 yang terpapar per hari, 45.000 hari ini. Dan kalau begini terus sampai tanggal 2 Agustus, maka kemungkinan besar PPKM ini akan diperpanjang, baik itu di level 4 atau level 3. Cabenya mungkin pedesannya agak berkurang, tetapi kita harus melihat fakta. Sebentar lagi 17 Agustus gitu ya. Di sini masyarakat bergerak lagi. Jadi kalau itu bergerak lagi, masyarakat bergerak lagi, itu tidak pernah turun-turun di bawah 10.000. Berita buruknya PPKM akan berkepanjangan. Jadi saya pikir masalah pemaparan COVID dengan PPKM ini terbukti tidak efektif gitu ya. Nah, mungkin kalau di setiap rumah dikasih duit 5 juta per 2 minggu yang di daerah terpapar PPKM per kepala keluarga, mungkin mereka semua akan memilih diam. Karena kalau mereka keluar, mereka didenda 5 juta gitu ya. Kalau di dalam rumah dikasih 5 juta. Jadi kalau keluar rumah di charge 5 juta. Mungkin orang Indonesia tuh memang mungkin jangan-jangan nggak bisa dipanis atau nggak bisa dihukum. Yang orang Indonesia tuh cocoknya adalah diberi hadiah atau diberi insentif. Jadi ya kepada
kepala negara, pejabat saat ini, ya mbok pakai alternatif kedua, jangan dilarang. Kasih aja sudah duit, kasih vitamin, gitu ya. Udah lepas aja, jangan-jangan ini pakai herd immunity, mungkin ya, karuan aja. Jadi, ya vaksin diteruskan, vitamin dikasih setiap rumah, duit dikasih 5 juta sebulan gitu ya. Mungkin mereka akan manut sama pemerintah dan gagasan-gagasan ini tadi.